karomah wali ya. Persoalannya karomah wali. Baik. Baik. Assalamualaikum. Jadi Bapak ini mulai kalau bahasa ahbab tabligh risau melihat nih orang-orang kok datang ke orang yang dianggap wali karena dia bisa ngobatin orang yang sakit. Nah itu bagus Pak, kerisauan itu kerisauan syar'i itu ya. Ada risaunya yang dibuat-buat, ada yang benar, ini benar. Takutnya apa yang terjadi? Nah sebelum masuk ke sana, kita definisikan dulu apa arti karomah. Bahasa Indonesianya keramat. Bahasa kita di sini diduri ya Pak? Keramat. Keramat mah orang Minang. Keramat Jati di Jakarta itu nama bis Pak. Karomah secara harfiah artinya dari kata karam, kemurahan Allah. Karena Allah itu sayang kepada kekasihnya, maka apa aja dikasih. Dia mau apa aja dikasih. Itu namanya karamat. Sehingga muncullah hal-hal yang menurut pikiran orang awam gak nyampe, tapi sama beliau tembus. Kalau dia kekasih Allah, maka kejadian luar biasa yang tidak sesuai dengan hukum alam biasa, sunatullah biasa, itu disebut karomah jika terjadi pada kekasih Allah. Tapi hal yang sama bisa terjadi, orang datang ke dia sembuh, tapi dia bukan kekasih Allah, dia cuma orang soleh, disebut ma'unah. Kebanyakan orang tempat yang ngasih obat itu dia belum wali Pak, karena masih berkecamuk di hatinya masalah ujroh ya. Kalau dikit gimana, kalau banyak ya asik gitu ya. Masih berkecamuk di situ. Ya maklum, karena dijadikan profesi. Kalau karomah itu nggak bisa dijadikan profesi. Dia seadanya aja, sedatangnya. Maka nggak boleh bertarif, dan nggak boleh kecil hati kalau tarifnya nggak ada. Katanya kalau karomah kan Allah memberi karena murah, maka dia harus pemurah kepada hamba-hamba Allah. Ada hamba Allah nggak punya, dia yang datang ngobatin. Itu baru wali. Nah kalau yang biasa-biasa ini yang godaan gede, namanya ma'unah. Ma'unah ini bisa dipelajari, namanya ilmu hikmah. Tapi orang mengira ilmu hikmah itu ilmu tasawuf, padahal bukan. Ilmu hikmah ujungnya ngobatin orang, ngurusin ruqyah sama air-air obat. Itu kerjanya Pak. Boleh. Di zaman Nabi ada sahabat yang bisa begitu, Abu Sa'id Al-Khudri, langsung diajarin Nabi Fatihah, tapi Fatihah yang berijazah khusus untuk Abu Sa'id. Bisa menyembuhkan orang yang kena bisa ular. Kalau bapak ini kan baca Fatihah nggak ngefek Pak, karena nggak ada ijazahnya. Ya, itu bukan masalah keturunan, nggak ada urusan sama keturunan. Mau keturunan hantu belau, itu masalah dia dapat ijazah. Yakin nggak? Abu Sa'id sahabat Nabi, dia yakin dengan Rasulullah, diajarkan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Abu Sa'id, sebelum nanti pulang ente tungguin aneh, kira-kira begitu. Maka semua sahabat pulang, sisalah Abu Sa'id dipanggil Nabi. Diajarkan bacaan yang Abu Sa'id sudah hafal. Apa itu? Al-Fatihah. Tapi apa tekniknya? Itu nggak disebutkan di hadis itu. Itu rahasia ahli ruqyah yang versi ini. 1 napaskah, 2 napaskah, 7 napaskah, itu nggak dijelaskan Pak. Nggak ada penjelasannya. Ya, nggak dijelasin. Nah itu rahasianya. Kalau orang belajar ilmu ruqyah yang bersanad, nah itu ada cara-caranya di situ. Cara menghembusnya ada Pak, nggak main fuh doang. Ya. Abu Sa'id praktek keluar kota, kehabisan bahan makanan. Bawa nama sahabat Rasulullah, ternyata nggak laku di satu kampung. Udah sebut nih, gue nih sahabat Rasul nih, ini rombongan sahabat Rasul. Ya namanya Arab Badui bilang, emang siapa? Emang jaminannya kamu Rasul, sahabat Rasul siapa? Kan nggak ada, ngaku-ngaku aja gitu. Akhirnya Abu Sa'id
nggak bisa ngapa-ngapain, dia jalan terus, kelaparan. Tapi hatinya sudah naruh satu tanda di situ. Abu Sa'id udah ada kodenya sama dia. Udah agak jauh dari kampung, tiba-tiba ada orang berkuda mengejar. Oi, sahabat Rasulullah. Oi, sahabat Rasulullah. Akhir berhenti itu sahabat. Ternyata ini utusan dari kepala desa, ketua kampung yang tadi tidak menjamu sahabat Rasulullah. Apa kata si utusan ini? Adakah di antara kalian yang bisa mantra-mantra? Bahasa Arabnya yang keren, Pak. Hal minkum min raqin. Adakah yang bisa ruqyah? Kan jadi Islam nih kalau pakai bahasa Arab ya. Padahal arti ruqyah apa? Mantra. Jampi. Ruqyah itu bahasa Arab mengangkat doa supaya mengangkat penyakit. Ruqyah itu ruqyah, mantra-mantra, doa-doa yang dipanjatkan kepada, bisa kepada Allah, bisa kepada selain Allah. Maka ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah yang syirkiyah. Semua sahabat diam, mereka hafal surat Fatihah tapi nggak dikasih teknik oleh Rasulullah cara untuk ngobatin. Semua diam. Akhirnya Abu Sa'id mengatakan, saya aja deh. Yang tadi minta dijamu. Tapi beliau karena tadi udah diusir, jual mahal dong. Ya udah, kalau gitu saya kasih tarif. Nanti kalau tuanmu sembuh, tolong sediakan 40 domba. Ini sahabat Rasulullah, yakinnya tinggi, Pak. Maharnya 40 domba. Itu kalau domba berapa nih harganya? Ini mana tuan domba di sini nih? Yang ini jualannya Toyota, dia nggak nyambung. Domba Toyota. Ada yang jualan kambing di sini? Kambing berapa Pak harganya? Yang bagus 3,5 juta kali 40. Mahal Pak, nyinggung hati sahabat sih ya. Ketemu, dilihat tuh, ini mah baru kena gitu kata si Abu Sa'id. Dibacain surat Al-Fatihah yang semua sahabat yang lain juga hafal tapi nggak tahu tekniknya. Terus diludahin, Pak, rasain, puaslah dia Abu Sa'id ya. 3 kali ulang lagi baca, ulang lagi baca, yang ketiga hilang penyakitnya, langsung lama-lama kempes, hilang panasnya, langsung sejuk. Itu namanya karomah. Bisa direncanakan? Bisa. Maka karomah bagi wali bisa direncanakan. Sekarang kiai-kiai karena nggak punya karomah bilang nggak ada tuh karomah, nggak bisa direncanain. Kalau nggak ngerti karomah jangan ngomong karomah deh, ya. Bilang aja saya nggak ngerti, saya nggak punya karomah, gitu aja selesai. Ini buktinya sahabat Nabi bisa merencanakan, ditarif lagi. Seru Pak ya kalau karomah bisa ditarif gitu. Sembuh, girangnya bukan main, ini tuan kepala desa. Dia punya kambing bukan 40 Pak, 4 ribuan lebih. Sono punya banyak dia. Ya, ribuan dia punya. 40 cuma batuk doang itu. Dia bilang, no, yang di situ tuh kasih ke sahabat Rasulullah 40. Cuma ngeludah. 40. Berapa duit Pak tadi? 135. Avanza bawa pulang. Belinya ke Cang Dandar. Sayangnya Abu Sa'id Al-Khudri waktu itu nggak ketemu Cang Dandar kan. Walhasil Abu Sa'id bingung, ini 40 boleh dimakan nggak ya? Mereka lagi lapar Pak. Nanya ke sahabat, ada nggak yang kamu dengar Nabi membolehin upah mantra, upah perdukunan gitu ya? Semua sahabat diam lagi. Yaudah kita bawa aja yuk ke Madinah. Mereka masuk ke kota Madinah cuma minum doang tadi di desa tadi, nggak makan. Masuk kota, lapor ke Rasulullah. Begitu lugunya sahabat, lugu polos, itulah sahabat Nabi. Maka antum ini nggak akan bisa berkarakter seperti sahabat kalau akalnya masih liar, suka ngakal-ngakalin ilmu ustadznya.
Kalau tulus, polos, nah itu tuh jadi pewaris sahabat Nabi tuh. Orang-orang begini nih setia. Apa salahnya diambil satu, kalaupun salah nanti tinggal diganti toh. Tapi polos begitu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah nggak bilang iya, nggak bilang tidak. Kamu nanti kalau bakar kambing, nyate, jangan lupa ajak saya. Itu maksudnya apa? Boleh apa enggak? Girannya hati Abu Said, kenapa enggak dari kemarin? Itu hadis Sahih Bukhari Muslim, Pak. Itu kalau diceritain kan seru. Padahal hadis sudah biasa kita dengar. Sering kita dengar, tapi kita nggak tahu ternyata ada rahasia-rahasia kecil di situ. Jika diceritakan dengan kolbu jadi enak, jadi nikmat. Mantra itu, Pak, mantranya pakai Al-Quran. Jadi karomah. Dipakailah sekarang oleh orang-orang yang training ruqyah. Apa ikut tuh karomah? Enggak, itu namanya ma'unah. Saya punya teman nggak sholat, Pak, nggak sholat, kerjaannya macam-macam. Tapi kalau ada orang kesurupan sama dia dibacain ayat kursi, sembuh juga tuh. Jadi masalah ruqyah ini bukan masalah keturunan, bukan masalah dia sholat. Masalahnya kalau dia memanjatkan doa, dia yakin apa enggak? Bapak ini kan sholatnya banyak, tapi yakinnya juga banyak. Enggak banyak ya. Sholat banyak, tapi ragunya banyak. Bener gak ya? Bener gak ya? Ngefek gak ya? Ngefek gak ya? Gitu kan? Kalau mereka enggak, mereka polos. Orang-orang polos ini, ketika diajarkan apa? Yakinnya sempurna. Kalau ini suka bolos ini, bukan polos. Coba Cang Nandar disuruh ruqyah nggak mau dia. Ya, paling maunya diruqyah ya. Diruqyah oleh ruqayyah. Ya, lanjut. Jadi karomah itu hadiah dari Allah. Buat siapa? Ya. Karomah itu bisa direncanakan oleh kekasih Allah kalau dia dikasih namanya Al-Ismul Azam. Nama-nama kunci meminta kepada Allah. Ada Pak kunci-kuncian minta ke Allah? Iblis aja ada, makanya dia bisa abadi. Kalau iblis minta dengan kuncian itu bisa abadi, sang wali cuma minta dikit doang, masa nggak dikasih sama Allah? Dikasih, Pak. Maka wali Allah itu kalau udah tingkatan tertentu, dia minta abadi bisa. Tapi kalau dia tahu diri, dia nggak mau abadi. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Dia harus melewati ini. Nabi Idris paham bab itu, maka dia buat skenario. Minta dulu mati. Ya Allah, saya pengen tahu dong cara mati gimana. Mati dulu, Pak. Udah mati, dihidupkan lagi. Habis itu minta lagi, ya Rob, buat jalan-jalan ke neraka dong. Dibawa ke neraka. Habis ke neraka mana? Surga. Habis ke surga nggak mau keluar. Tuh pinter kan Nabi Idris. Orang udah ngerasain mati. Jadi ketika ditanya, ente kenapa masuk surga? Kan ente belum mati. Dia jawab, siapa bilang saya belum mati? Saya kan udah mati. Gitu. Jadi wali Nabi itu bisa berencana, tapi rencananya bagus. Ya, bukan rencana yang bohong ya. Kira-kira begitu Pak ya. Menyikapi kejadian-kejadian di luar sana, ada orang yang dianggap bisa ngobatin itu benar kekasih Allah, ada yang dia cuma orang soleh, atau orang yang bukan soleh tapi dia tahu Ismul Azam. Mau dia dukun, mau dia orang soleh, tahu Ismul Azam bisa nyembuhin. Ismul Azam itu kalau diterjemahkan nama yang agung. Kalau terjemahan saya, kunci-kuncian minta kepada Allah. Gitu. Jadi ini bukan bagian dari karomah semua ya. Semua orang tadi itu minta sama Allah atau mintanya mau izin? Tanya aja Pak. Tanya aja sama dia. Pak Haji gitu, ente minta sama siapa? Nanya aja sama dia. Ya, jangan nanya sama saya nggak ngerti Pak. Ya ini kan dari kita maksudnya ini orang. Iya. Karena nanti kita kita kan banyak orang yang kita. Iya, jadi Bapak tanya aja langsung ke beliau. Kalau tanya ke saya kan saya bukan praktisi. Tanya aja langsung, maaf Pak Haji, ini kalau boleh tahu biar kami nggak salah nih, ajak canda aja, amplopnya tebelan dikit. Itu kalau doa bunyinya gimana sih gitu. Jangan bilang
ente minta ke Allah atau enggak? Pasti diminta ke Allah, cuma kan Bapak pengen tahu doanya kan. Mau buka praktek habis itu. Enggak, jadi gitu Pak ya. Setahu saya, mau itu orangnya dukun, mau itu orangnya soleh, mau itu wali, mintanya tetap kepada Allah. Jadi iblis aja mintanya ke siapa? Coba dalilnya mana? Surat Shad. Apa kata iblis? Robbi. Pakai Robbi dia ya. Dalam beberapa redaksi, dalam ayat-ayat itu ketemu Robbi anzirni ila yaumi yub'atsun ya. Ya Allah, Rabbku. Jadi Rabb itu kata kunci bagi iblis, bagi Azazil. Lalu dia minta apa? Ketika ingin menyesatkan, dia panggil lagi nama Allah yang satu lagi, nama sifat, namanya Izzah. Bi izzatika, dengan izzahmu aku akan menyesatkan mereka. Tuh, lancang kan iblis? Tapi karena Allah melihat dia meminjam nama Allah, Allah birain, udah ente pakai. Maka asma dan sifat itu bagi orang yang kenal rahasianya bisa jadi peluru, bisa jadi senjata. Mau dia wali, mau dia ustadz, mau dia dukun, mau dia dajjal, sama. Dajjal itu Pak diajarin Jibril waktu kecilnya. Kan begitu di surat Thaha ya. Dia diajarin Jibril. Jadi Nabi Musa tanya, "Hei Dajjal, kamu pakai ilmu apa sih? Kok bisa bikin patung ngomong?" Apa jawaban dia? "Aku waktu kecil dibimbing oleh Jibril, basurtu," begitu kalimatnya, dikasih penglihatan yang spesial, visi yang spesial. Jadi 10 tahun awal itu kan diajarin Jibril, itu perintah dari Allah. Buka tafsir Ibnu Katsir, kira-kira begitu isinya. Diajarin asma-asma. Harapannya si Dajjal kecil dulu namanya Samiri atau Musa As-Samiri, ada Musa bin Imran, ada Musa bin Sam'un As-Samiri. Harapan kembali nyembah Allah, tapi kan enggak. Pakai asma lah dia Pak, mintanya kepada Allah. Bedanya apa? Dukun, wali. Bedanya cuma satu. Wali itu membantu karena Allah. Kalau dukun membantu belum tentu juga Pak. Belum tentu. Kalau duit itu yang tengah-tengah. Yang antara wali sama dukun ini. Jadi ada yang dia mau menantang Allah, itu ada juga. Nah, ada yang nyerempet-nyerempet ke fulus, betul Pak ya. Nanti kalau Bapak juga pakar ruqyah, pasti ada bisikan itu. Ya teman saya ahli Quran, udah dipegang tuh orang sekampung, megang tetangga dia, nggak sembuh-sembuh, sama dia ditiup doang, sembuh. Besok-besok laku, tapi tarifnya TKS. Terima kasih. Jam 12 malam ngantuk-ngantuk dipanggil, akhirnya dia tutup, dia pindah Pak. Nggak terima ruqyah gitu, karena nggak ada tarifnya. Jadi orang hafiz Quran aja bisa tergoda Pak, apalagi yang bukan hafiz Quran. Kira-kira gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab.